إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Mari pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin bab yang ke-11 tentang mujahadah. Masuki hadis yang kedua, ini juga sama hadis qudsi. Seperti hadis yang pertama, hadis yang kedua ini hadis qudsi juga. Silahkan Mas Yusuf. Kitab Riyadhus Shalihin bab 11 bab mujahadah, berjuang bersungguh-sungguh. Hadis yang kedua. An Anas radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bima yarwihi an Rabbi Jalla qala idza taqarraba abdu ilayya shiran taqarrabtu ilayhi dira'a wa idza taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu minhu ba'a wa idza atani yamshi ataitu barawallaka. Rawahu Bukhari. Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis qudsi yang beliau riwayatkan dari Rabb-Nya, jika seorang hamba mendekati kepadaku sejengkal, maka aku mendekat kepadanya sehasta. Jika dia mendekat kepadaku seharta, maka aku mendekat kepadanya setepat. Sehasta. Aku mendekat kepadanya secepat. Jika dia datang kepadaku dengan berjalan, aku datang kepadanya dengan berlari. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ya, mungkin untuk malam hari ini kita cukupkan satu hadis ini saja. Kayak pertemuan yang terdahulu kita juga cuma bahas satu hadis qudsi tentang wali-wali Allah Subhanahu wa taala, terus amalan yang paling dicintai Allah. Terus kita lanjut hadis yang kedua ini. Hadis yang kedua sebagai pengantar untuk kita memahami hadis yang kedua. Kalau kita mendengar ucapan sebagian orang yang pengen memperbaiki diri, yang pengen bertaubat, pengen kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kira-kira apa penghalang mereka? Pengen baik, pengen kembali, pengen memperbaiki diri. Apa sih penghalang mereka? Biasanya, ini enggak selalu, orang-orang yang pengen memperbaiki diri, pengen kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tertahan oleh dua beban yang sama-sama berat. Apa itu? Pertama, beban dosa masa lalu. Yang kedua, beban target kebaikan yang terasa mustahil. Jadi kalau menengok masa lalunya, berat. Apa mungkin dosa saya diampuni? Ya. Apa mungkin saya masih bisa memperbaiki diri? Jadi itu ganjalan-ganjalan dalam hati orang-orang yang ingin memperbaiki diri. Entah menengok masa lalunya yang suram, yang penuh dengan dosa, bergelimang maksiat, sehingga kayak-kayaknya itu
apa masih mungkin bisa bertaubat dan bisa baik gitu loh. Terus kalau menengok target kebaikan, biasanya orang itu kalau awal berubah, istilahnya awal hijrah dari maksiat kepada taat, itu kan semangatnya tinggi. Aku pengen ini, pengen ini, pengen ini. Banyak kebaikan-kebaikan yang ingin dia lakukan. Dan kok berat, lama-lama berat, lama-lama berat. Karena apa? Kelebihan beban dan target. Sehingga apa? Nanti lama-lama akan mundur ke belakang kalau seperti itu. Hatinya memberikan bisikan halus. Aku sudah terlalu jauh. Nah, aku harus berubah total dulu baru mulai. Maka banyak kita dapati orang-orang yang niat baiknya itu gugur sebelum memulai beramal. Maka dalam hadis qudsi yang akan kita pelajari ini memberikan kabar gembira, memberikan pengharapan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata tidak menunggu seorang hamba itu harus sudah sempurna dulu untuk kembali menghadap Allah. Kan ada toh falsafahnya orang yang membuat perantara, wasilah. Dia membayangkan dirinya itu, dia itu butuh perantara kepada Allah. Karena ibarat orang itu sudah kotor. Sudah kotor, sudah jelek, ketika mau menghadap raja. Ini pakaiannya yang seperti ini, kondisi yang seperti ini kan nggak pantas untuk menghadap raja. Makanya dibutuhkanlah perantara. Ya. Itu kias sebagian orang di dalam mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka membuat perantara. Dan di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi siap menerima hamba-hambanya yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dinilai Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kejujurannya. Awal dia melangkah itu jujur atau enggak. Allah akan memberikan balasan lebih luas daripada langkah awal yang dia mulai. Ya, langkah awal yang dia mulai. Maka ini termasuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya hamba itu sanggup bertahan. Sanggup bertahan dalam mujahadah meski ia memulai dari titik yang kecil. Enggak langsung gede tapi kecil, dikit, perlahan. Ini mujahadah. Jadi mujahadah itu enggak langsung frontal. Mujahadah itu enggak langsung besar. Tapi apa? Sedikit demi sedikit Allah hargai. Allah siapkan balasan yang luas darinya. Tapi kita bacakan hadis kembali yang tadi dibaca. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Idza taqarrabal 'abdu ilayya shibran." Jika hamba mendekat kepadaku sejengkal. Ini kan upaya hamba ingin kembali kepada Allah, cuma sejengkal langkah yang dia tempuh. Enggak langsung lari gitu kan. Menghadap Allah, kembali kepada Allah diawali dengan langkah sejengkal. Sejengkal itu kan kecil. Ya, melaku cuma sejengkal kan kecil itu kan. Terus Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan apa? Aku mendekat kepadanya sehasta. Sehasta dari sini ke sini. Berapa kali lipat ini? Dengan sejengkal, dengan sehasta ini berapa? Bisa 4 kali lipat, 4 sampai 5 kali lipat. Allah lebih membalasnya itu lebih. Gitu loh. Dari apa yang dikerjakan hamba, Allah balas lebih dekat. Allah akan lebih dekat kepadanya. Terus wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'an. Kalau ia mendekat kepada aku satu hasta,
aku akan mendekat kepadanya sedepa. Sedepa itu ya merenggangkan kedua tangan, ya. Ini hitungannya sedepa. Ini menunjukkan apa? Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat yang lebih atas usaha yang dilakukan hamba, dan ini menunjukkan Allah Maha membalas kebaikan yang dilakukan oleh hamba. Kemudian Allah melanjutkan, wa idza atani yamshi ataituhu harwalatan. Jika ia datang kepadaku berjalan, aku datang kepadanya dengan bersegera. Harwalatan itu berlari-lari kecil. Hamba berjalan kembali kepada Allah, Allah balas, Allah sambut dengan berlari-lari kecil. Ketika hamba kembali kepada Allah, menghadap Allah sejengkal, mendekat sejengkal, Allah lebih mendekat sehasta. Ketika hamba mendekat sehasta, Allah lebih dekat lagi sedepa. Ketika hamba berjalan menghadap Allah, menuju Allah, kembali kepada Allah, Allah sambut dengan bersegera, berlari agak cepat. Ya. Tayyib. Bapak Ibu sekalian rahimanallahu wa iyyakum. Hal yang membuat seseorang itu diam di tempat, sulit bergerak, istilahnya awang-awangan atau istilahnya gojak-gajek. Ya jane aku ya pengen iso sholat, aku pengen iso ngaji, kan banyak atau orang pengen baik tapi nggak mulai-mulai. Ya, orang pengen kembali kepada Allah tapi nggak melangkah-melangkah. Cuman aku ya janjane pengen iso si apa ya si A, iso kaya si B, ya iso ngaji, ya iso sholat, ya iso tapi piye ya aku wis kebacut kaya ngene iki piye? Ada nggak yang pernah dengar ucapan seperti itu? Aku wis kebacut kaya ngene. Terus piye? Ya, terus ketoke kaya si kae kok ketoke suwe ya ketoke abot ya. Kaya si kae wah angel iki. Kaya jenengan ngono kula angel, Pak. Ya, kalah sebelum bertanding. Ya, ini dua hal yang sering kali membuat orang itu statis, alias nggak mulai-mulai gitu loh. Nggak mulai-mulai mujahadah, nggak mulai-mulai berjuang, berusaha memperbaiki diri. Cuman piye ya, kayak engkau piye ya, ya, sulit untuk segera melangkah. Karena ia tidak tahu mana yang benar, tetapi karena ia bukan karena dia tidak tahu mana yang benar, tapi karena ia merasa tidak pantas untuk kembali. Jangan-jangan yang ngerti, ya tahu. Ngono kuwi apik, ngene apik, ngene apik. Tapi apa? Kayaknya enggak pantas ya untuk kembali. Wis kebacut reget, ngoten nggih. Cara ngarani awake dhewe ngono wis kebacut reget. Wis reget atiku wis ora iso bali maneh. Nah, ia memandang dirinya itu terlalu lemah, terlalu kerdil, terlalu jauh kiranya kalau mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pemahaman seperti ini diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipotong akarnya. Ini namanya putus asa. Ya. Dan putus asa itu bukan jalan keselamatan. Allah katakan dalam surah Az-Zumar ayat 53, ya qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah, Allah memerintahkan kepada Nabi SAW untuk mengatakan, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Banyak enggak orang muda seperti ini di dunia loh? Banyak ya? Banyak. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba
jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Di dalam ayat ini, ya, seakan Allah Subhanahu wa taala menegakkan, ya, jiwa manusia yang hampir saja runtuh dengan keputusasaan. Ya. Di dalam ayat ini isinya bukan sekedar Allah berikan perintah, tapi apa? Sekaligus memberikan hiburan. Ya. Sekaligus memberikan hiburan. Allah Subhanahu wa taala, pintu taubat yang Allah berikan kepada hamba selalu terbuka. Jangan kamu menutup pintu itu sendiri. Ya. Wong Allah buka selebar-lebarnya. Kalau mau kembali kepada Allah, siapapun kamu, dosa apapun yang kau lakukan, jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah ampuni semua dosa. Kurang apa Allah memberikan? Ya, kalau bahasa kita woro-woro gitu kan, pengumuman kepada hamba-hambanya, terutama yang melampaui batas. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan Allah sangat mencintai orang-orang yang mau kembali. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang banyak bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Ya. Tadinya kan orang kan pengen punya harapan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata apa? Dengan ayat ini akan tumbuh pada jiwa hamba berharap dicintai oleh Allah. Tadi cuma berharap ampunan. Sekarang ketika mendengar ayat ini, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang banyak bertaubat. Berarti apa? Memotivasi hamba untuk dicintai oleh Allah. Dan taubat ini termasuk amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kabarkan kepada hamba-hambaku. Dalam surah Al-Hijr ayat 49, kabarkan kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, akulah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha Pengampun atas semua dosa yang dilakukan oleh hamba dan menyayangi hamba. Masih ingat kisah orang yang membunuh 100 nyawa? Bukankah ini dosa sangat besar sekali? Membunuh 1 nyawa saja disebutkan dalam Al-Quran, faka'annama qatalan nasa jami'a, seakan membunuh semua manusia. Bagaimana kalau membunuh 100 nyawa? Ketika dia mau kembali kepada Allah, Allah nyambut enggak? Allah nyambut. Ya. Ini bukti yang jelas bahwa Allah sangat senang menerima taubat dari hamba-hambanya. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimanallahu wa iyyakum, ya. Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar. Allah membentangkan tangannya di malam hari agar pelaku dosa di siang hari bertaubat. Dan Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di siang hari liyatuba musii'ul lail, supaya orang yang di malam hari berbuat maksiat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, hingga matahari terbit dari tempat terbenamnya. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian rahimanallah wa iyyakum, ya, dari beberapa dalil yang kita bacakan tadi ini memberikan keterangan dan penegasan kepada kita semua bahwa sebenarnya, ya, kalau hamba itu mau untuk memulai, karena kejujuran itu, kalau orang itu jujur pengen baik, orang itu jujur pengen taubat, orang itu jujur pengen kembali kepada Allah, kalau dia memulai langkah yang kecil saja,
selangkah tadi apa? Satu jengkal saja, Allah pasti akan balas itu. Lebih banyak dari yang dia lakukan. Apalagi kalau lebih besar upaya, langkah, mujahadah yang dia lakukan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kisah para sahabat. Para sahabat itu ketika mereka hijrah dari kesyirikan kepada iman, dari kemaksiatan kepada ketaatan, itu langsung segera gitu loh. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum, bersegeralah kepada ampunan dan surga dari Rabb kalian yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya. Bapak Ibu sekalian rahimanallahu wa iyyakum, mungkin panjenengan timbul pertanyaan, apa yang disebut dalam hadis ini adalah konkret gitu kan? Allah akan mendekat sehasta, sedepa, ya, bersegera atau berlari kecil. Ini apakah dipahami makna zahirnya? Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan maknanya, siapa yang mendekat kepada Allah dengan ketaatan, Allah mendekat kepadanya dengan rahmatnya, dengan taufiknya, dengan pertolongannya. Ini kan mirip seperti hadis qudsi sebelumnya. Ya. Tidak ada suatu amal yang paling Allah cintai selain hamba melakukan kewajiban, dan hamba itu terus melakukan hal-hal yang sunnah hingga Allah mencintainya. Bukankah ini namanya banyak mendekat kepada Allah? Yang wajib, orang melakukan kewajiban, dia mendekat enggak sama Allah? Mendekat dengan melakukan amalan wajib. Dan di antara sekian banyak amalan wajib itu salat di antaranya. Bukankah salat itu hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang terjalin 5 kali dalam sehari semalam? Ini namanya mendekat enggak? Tidak cuma mendekat, menghadap. Ya tergantung kekhusyuan hatinya itu di dalam salat. Apakah dia khusyuk sekali kepada Allah, maka tentunya akan semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ketika melakukan amal yang wajib, kemudian ditambah amalan sunnah, berarti apa? Upaya yang dia tempuh untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak cuma sejengkal itu yang dihitung gitu kan, itu bisa lebih dari sejengkal. Karena apa? Wajib dikerjakan, sunnah juga dilakukan, bahkan terus menjaga amalan-amalan sunnah hingga Allah mencintainya. Nah makanya tadi kan Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, yang banyak bertaubat dan mencintai hamba-hamba yang mensucikan diri. Nanti akan sampai level dicintai. Kalau tadinya bisa jadi orang itu tadinya dia itu banyak maksiat, hampir-hampir kapan ya dia bisa kembali kepada Allah? Kayak mustahil. Tapi ketika Allah memberikan taufik, bisa berubah drastis. Contoh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai-sampai ada sahabat yang mengatakan bahwa ya Umar itu nggak akan masuk Islam hingga keledainya Khattab itu masuk Islam. Ini kan berarti apa? Wis menutup gitu kan? Keledainya Khattabi bapaknya Umar. Jadi ketika melihat bagaimana dulu ganasnya Umar sebelum masuk Islam, bagaimana dulu kebenciannya, permusuhannya kepada Nabi dan juga Islam, ya. Kan sebelum masuk Islam kan hampir saja berniat membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan siap mau membunuh Nabi. Ya, kemudian di tengah perjalanan diberitahu seseorang bahwa adiknya itu sudah masuk Islam, terus dia marah, ya, dipukul adiknya itu, terus dia bacakan ayat Al-Quran, dia akhirnya masuk Islam. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mendoakan salah satu dari 2 Umar yang paling Allah cintai agar masuk Islam. Apakah Amr bin Hisam yaitu Abu Jahal atau Umar bin Khattab? Ternyata Allah lebih memilih Umar bin Khattab. Nah, apa langkah yang ditempuh oleh Umar? Kan cuma dengarkan bacaan Quran. Sepele enggak itu? Ya. Jadi ketika masuk rumah Fatimah, adik perempuannya, ya, di situ ada Khabbab
Ibnu Ad, ya, mengajarkan Al-Quran kepada keluarganya Fatimah. Terus Umar datang sembunyi Ka'ab. Umar tanya, apa yang kalian baca tadi? Ya, terus saja intinya dialog. Terus akhirnya ketika Umar menampar adiknya kemudian berdarah, malu Umar itu. Ya, terus pengen tahu apa yang dibaca tadi. Ini kan namanya pengen membuka diri, toh. Pengen membuka diri. Akhirnya apa? Ketika dibacakan Al-Quran, dapat hidayah enggak? Dari mau melangkah yang kecil, mau dengarkan Al-Quran, Allah bukakan pintu hidayah. Yang dengan sebab pintu hidayah ini, akhirnya jadi orang terbaik setelah Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq. Contoh yang lain, Usaid bin Khudair, ya, Usaid bin Khudair, terus Sa'ad bin Mu'ad, ya. Dua orang ini adalah pemimpin suku Aus dan Khazraj. Saat didakwai saat Rasulullah SAW mengutus Mus'ab bin Umair ke Madinah, ya. Ketika itu Sa'ad bin Mu'ad ini marah kepada siapa? Mus'ab bin Umair. Singkat cerita, ya, datang dalam keadaan marah kepada Mus'ab bin Umair. Terus Mus'ab bin Umair memberikan tawaran, ya, silahkan Anda duduk. Saya akan menyampaikan sesuatu hal, bila ada perkataan saya yang tidak Anda sukai, saya akan diam. Ini kan tawaran, tawaran kebaikan enggak? Tawaran kebaikan untuk mendengar dakwah, betul? Untuk mendengar dakwah. Diterima enggak? Diterima. Akhirnya dia duduk. Ya. Dia duduk mendengarkan, terus akhirnya apa? Terbuka pintu hidayah. Itu juga yang hal yang menjadikan Usaid bin Khudair masuk Islam. Ya. Jadi mau membuka diri, mau melangkah meskipun cuman kecil usahanya, kan mau duduk, mau dengarkan. Itu sudah usaha belum? Sudah usaha. Ya. Akhirnya Allah balas dengan kebaikan untuk dua orang ini, dan juga kaum muslimin yang lain yang mau menggunakan entah itu pendengarannya, penglihatannya, akalnya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau mau kisahkan kisah-kisah bagaimana orang mendapatkan hidayah, orang memulai dengan usaha yang kecil, Allah berikan balasan yang besar. Ada kisah seorang yang dia ikut perang Uhud. Ikut perang Uhud. Dia syahid pada waktu perang Uhud. Ketika menjelang ajal, tadinya dia belum masuk Islam. Belum masuk Islam. Terus dia ikut perang Uhud, ditanya, kamu itu di pihak mana? Dia sudah menyatakan diri masuk Islam. Dengan usaha dia yang kecil itu, ya, pas perang Uhud dia mau masuk Islam, Allah berikan pahala syahid. Allah berikan pahala mati syahid. Ya nisa, usahanya besar, balasannya akan Allah berikan juga besar. Bapak Ibu sekalian rahimanallah wa iyyakum, lallah asyaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falatin fanfalatat minhu wa 'alaiha ta'amu wa syarabu fa aysa minha fa ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha qad aysa min rahilatihi fabaina huwa kadhalik
idza huwa biha qa'imatan 'indahu fa akhadha bi khitamiha thumma qala min shiddatil farah Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk akhta min shiddatil farah. Rasulullah menyampaikan, sungguh Allah lebih gembira dengan taubat hambanya ketika ia bertaubat kepadanya daripada kegembiraan salah seorang dari kalian yang berada di atas tunggangannya di tanah tandus, lalu tunggangan itu lepas darinya, padahal di atasnya ada makanan dan minumannya. Ia pun berputus asa, lalu mendatangi sebuah pohon dan berbaring di bawah naungannya. Dalam keadaan putus asa dari tunggangannya, tiba-tiba tunggangan itu berdiri di dekatnya, ia pun memegang tali kekangnya, lalu karena sangat gembira ia berkata, ya Allah engkau hambaku, aku Rabbmu. Ia keliru karena sangat gembira. Jadi hadis ini memberikan penjelasan kepada kita, Allah sangat cinta hamba-hamba yang mau bertaubat. Adapun tadi istilah-istilah yang sudah kita sampaikan tadi itu ya kita pahami ya sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Tadi saya menerangkan belum selesai. Maknanya siapa mendekat kepada Allah, maksudnya apa? Mendekat dengan berbuat ketaatan. Ya, dengan berbuat ketaatan. Berarti semakin banyak ketaatannya, berarti upayanya untuk mendekatkan diri kepada Allah semakin besar. Ya. Maka Allah akan dekatkan kepada hamba ini apa? Rahmatnya, taufiknya, pertolongannya. Jadi kuncinya, kalau kita pengen banyak dapat rahmat, pengen banyak dapat pertolongan, pengen banyak dapat taufik, harus banyak-banyak melakukan ketaatan. Ya, kuncinya di situ. Terus faedah yang bisa kita ambil, ya. Yang pertama, hadis ini memutus rantai putus asa. Bahkan hadis ini memberikan apa? Kabar gembira. Kabar gembira luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat banyak orang itu berhenti alias nggak mau melanjutkan perbuatan baik, perbuatan taat, itu bukan karena membenci kebaikan dan ketaatan itu, tapi karena merasa terlalu rusak, terlalu terlambat. Ayo ngaji sana, oh sana udah pinter-pinter itu, aku nanti ketinggalan banyak, gitu kan? Ya. Hadis ini menutup pintu itu. Jadi Allah tak nunggu hambanya jadi sempurna untuk kembali. Mau sholat, ya. Saya ceritakan ada orang yang dia itu rumahnya dekat masjid. Dia diajak temannya untuk sholat ke masjid. Dia malu karena apa? Kayaknya itu terpisah jauh gitu loh. Kehidupan dia ya dengan masjid itu kayaknya sudah beda alam atau gimana ya. Itu kisah nyata itu. Ya, walaupun rumahnya itu depan masjid, dekat dengan masjid, tapi ketika diajak sholat ke masjid, rasanya kiabut gitu loh. Kayak piye ya, mboten iso dibayangke, mboten iso diungkapke. Karena apa? Seakan-akan nggak nyambung gitu loh. Ya, nggak nyambung. Bukan alam dia, bukan pergaulan dia, bukan kebiasaan dia. Ya temannya nggak bosan-bosannya ngajak akhirnya apa? Dia pun akhirnya mau sholat di masjid. Ini kisah nyata. Ini kisah nyata. Menunjukkan bahwa ketika orang itu mau mulai, ya Allah akan bukakan pintu kebaikan. Ada kisah seorang ustadz yang waktu menceritakan inspirasi beliau itu hijrah. Itu tadinya ikut kajian. Ya, dia kuliah terus tinggal di asrama yang tidak bayar gitu kan. Tapi di situ ada kajian kajian rutin. Dia tadinya ya nggak paham, pokoknya hadir gitu aja. Karena apa?
Yes, gratis, nggak usah bayar. Ini kan menghemat biaya gitu kan. Awalnya kan cuma mikirnya sisi duniawi. Aku melu nang asrama kono, yang penting aku oleh gratisan. Ya jangan acara neng kono, yang penting melu, bo paham bo ora. Gitu prinsip awalnya. Ya dia ikut pelajaran juga nggak paham. Ya bahkan ya sering ngantuk gitu kan, karena kajian itu sampai jam 10 malam. Ya terus paginya masih hafalan Quran, terus masih kuliah juga. Makanya dia mau melakukan hal seperti ini, dia tekuni. Kira-kira ketaatan dan usaha dia itu banyak apa dikit? Ibaratnya tadi mendekat kepada Allah itu cuman sejengkal apa yo jauh kan? Ya jauh itu. Karena apa? Dia mau istiqomah untuk duduk di situ, mendengarkan situ walaupun tidak paham. Dia cerita sini nggak paham, ya, karena kajiannya itu kajian sing udah lumayan itu ya, agak materi-materi agak berat gitu, tapi diikuti. Suatu ketika, ya, beliau membuka pas bermain di rumah teman atau singgah di rumah teman, ya, intinya di raknya teman itu ada sebuah buku tentang sifat sholat Nabi. Dari situ kemudian dia tertarik membaca. Akhirnya apa? Semangat belajar. Sekarang jadi ustaz terkenal. Ya ada. Ya. Kalau Ustaz Branda saya juga tahu. Ya. Saya sengaja nggak sebutkan namanya, tapi bukan. Ya, ustaz terkenal. Ya. Ini. Jangan dikira yang sekarang itu ustaz terkenal itu dulu ngaji langsung paham, langsung apal, ya, prosesnya panjang, malah mungkin ya, lebih duluan paham panjenengan daripada mereka. Ya, saya juga belajar bahasa Arab itu sampai mau pingsan itu karena apa? Wabot gitu ya, berat, ya berat. Terus ada juga kisah, ya. Kisah apa itu Imam Az-Zahabi kalau tidak salah. Beliau itu semangat belajar ilmu hadis sampai jadi imamnya Jarh wa Ta'dil. Nah, ulama besar itu kan, Jarh wa Ta'dil. Itu karena apa? Melihat semut, ya, bawa pakai makanan ke atas mau dimasukkan lubang sarangnya. Ya, padahal besarnya makanan dengan besarnya tubuh semut lebih besar makanannya. Bawa ke atas, jatuh, ambil lagi, ke atas, jatuh, ambil lagi. Ya, dia mikir, ini kan ayat kauniyah ini. Ya, kan kita berpikir itu nggak mesti harus memikirkan ayat Al-Quran. Kan ada dua ayat, ayat syariah, Quran dan Sunnah. Ayat kauniyah, alam semesta ini, makhluk-makhluknya Allah gunakan, Allah perintahkan untuk kita merenungkan tentang pencipta langit, bumi, dan sebagainya. Dia mikirkan, ini loh semut, atasnya makhluk yang kecil tapi nggak pantang menyerah, menyerah dalam mencapai cita-cita, dalam mewujudkan harapan. Oh, akhirnya termotivasi dia. Gunakan sedikit akal saja kan akhirnya apa? Allah berikan taufik yang banyak sehingga jadi imam Jarh wa Ta'dil, imam yang besar. Masya Allah. Maka janganlah kita menyepelekan usaha yang kita lakukan. Ya, kan kadang setan itu apa ya? Ngendon-ngendoni gitu loh. Awakmu sepro-sepro ngaji ki iso ngopo? Iya, itu kan ngendoni. Wong sepro-sepro ngaji ya nyatane ya padha wae. Nah, nggih mboten. Ya, kadang setan bisiki gitu. untuk apa? Ranek perubahan wis kok ngene wae awakmu itu kan. Macam-macam bisikan-bisikan setan itu. Maka apa? Kita bersyukur kepada Allah. Ya, kita yakin dengan harapan yang Allah berikan dalam hadis ini. Kalau kita mau melakukan ketaatan, meskipun cuma kecil, Allah balas kok nanti kok. Ya. Allah balas.
Ya nanti kalau nggak di dunia ya kita yakinlah di akhirat Allah akan membalas. Terus faedah yang lain, mendekat adalah mendekat dengan iman, taubat dan amal. Ya, bukan mendekat tempat gitu ya. Kita nggak bisa mendekat Allah secara tempat gitu kan. Allah kan di atas. Mendekat dari sisi apa? Dengan iman, dengan taubat, dengan amal. Ya. Ini namanya kedekatan ketaatan. Seorang hamba mendekat dengan taubat, dengan salat, dengan zikir, dengan amal soleh, dengan meninggalkan dosa, lalu Allah membalas dengan sesuatu yang lebih luas. Dibukakan pintu-pintu kebaikan, dimudahkan taat, dilapangkan dada, dikuatkan untuk meninggalkan maksiat yang dulu terasa lengket banget, susah untuk ditinggalkan. Iyad billah. Al-Fudail bin Iyad, pernah dengar nama Fudail bin Iyad? Ini seorang ulama besar yang perkataan-perkataannya itu sering kita nukil juga. Fudail bin Iyad itu, ya. Beliau yang menafsirkan ayat alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu siapa yang terbaik di antara kamu amalnya. yakni yang paling ikhlas, yang paling mencocoki sunnah. Itu Fudail bin Iyad. Beliau tadinya itu seorang perampok gitu kan. Jadi orang yang suka menghadang musafir di tengah jalan itu namanya apa? Penyamun. Ya, kurang lebih seperti itu maknanya. Ya, seperti itu. Terus beliau ketika mau melakukan sesuatu kejahatan, terdengar seseorang baca ayat, alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum tibakah saatnya orang-orang beriman tutup tunduk hati mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Cep tenancep neng atine. Akhirnya apa? Dia taubat. Ya, sampai jadi ulama besar. Sampai jadi ulama besar. Kisah masuk Islamnya Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, ini kisah sahabat kalau ini. Ya. Beliau mendengarkan ayat Al-Qur'an apa? Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka yang menciptakan, apakah mereka tercipta dari tanpa sesuatu alias tercipta kebetulan, atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Mendengar ayat ini, beliau menyampaikan kada qalbi ayyatira. Wa kana dzalika awwal ma waqara iman fil qalbi. Fi qalbi. Ya, hampir-hampir hatiku itu terbang. Dan itu awal pertama iman menancap dalam sanubariku. Ternyata apa? Ternyata ayat-ayat Al-Quran itu luar biasa ngefeknya ke dalam hati manusia. Makanya orang itu sing penting gelem ngaji, gelem dengar ke ayat, gelem dengar ke hadis, suatu ketika Allah akan bukakan pintu hatinya. Ya, dan itu sudah terbukti. Makanya dulu Nabi dakwah itu cukup membacakan ayat, membacakan ayat. Ya, tugas Nabi menyampaikan, Allah nanti memberikan hidayah. Jangan kita mikir harus dapat hidayah berat nanti, itu bukan ranah kita. Kita hanya sekedar menyampaikan. Terus faedah lain yang bisa kita ambil, ukuran sejengkal, sehasta, sedepah itu mendidik kita bertahap. Jadi hadis ini mengajarkan cara mujahadah yang realistis. Orang mau berubah itu ya jangan langsung dituntut istiqomah kayak dirinya misalnya ya. Ya. Maka yang realistis itu apa? Bertahap. Banyak jiwa kalah itu bukan karena tak punya niat, tapi karena masang target itu terlalu berat, lalu patah di tengah jalan. Makanya syariat mendidik kita mulai dari yang kecil tapi dijaga. Yang kecil tapi konsisten sering lebih baik daripada besar tapi cepat hilang. Ibaratnya kok namung obor belara. Baru kiplet mati. Ya. Maka yang kecil terus dirawat, dijaga, ini lebih dicintai Allah daripada nunggu kajian yo kudu banyak orang.
nggak banyak orang nggak ngaji-ngaji. Ya itu ngaji-ngaji kalau ngenteni banyak orang, kan gitu toh. Dapat tujuannya ngaji itu supaya banyak orang, kan enggak. Ya, yang penting apa? Lakukan dulu. Ya, dakwah tarbiyah dulu. Nabi SAW dakwah di rumahnya Arqam bin Abi Arqam kan cuma sedikit orang itu. Nambah kan begitu. Itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Terus faedah berikutnya, berjalan bersegera menegaskan cepatnya pertolongan Allah bagi yang jujur kembali. Ya, jadi Allah datang segera, ini menunjukkan cepatnya karunia Allah kepada hamba yang benar-benar kembali. Ya, jadi banyak orang nunggu kuat baru mulai, padahal seringnya saat seorang mulai itu Allah sudah bukakan kekuatan yang tidak disangka. Ya, Allah sudah bukakan kekuatan yang tak disangka. Contoh, Hamzah bin Abdul Muttalib. Jenengan tahu nggak latar belakang masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi? Ya, masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib ini hampir bersamaan dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab tahun ke-6 kenabian. Yang kemudian dengan masuknya dua tokoh ini Islam tambah kuat. Yang tadinya mereka ibadahnya sembunyi-sembunyi, dengan masuk Islamnya dua tokoh ini mereka berani terang-terangan. Apa sebab masuk Islamnya? Itu ketika Nabi SAW disakiti oleh Abu Jahal. Terus Hamzah bin Abdul Muttalib sepulang dari berburu dikasih tahu seseorang bahwa tadi Abu Jahal ya menganiaya Nabi SAW, melukai Nabi SAW. Kemudian tadinya ya faktor atau sebab beliau itu ingin membalas Abu Jahal itu bukan karena beliau sudah masuk Islam, tapi karena apa? Ya, kepedulian sebagai paman. Ya, ini kan masih kabilahnya beliau. Ini melecehkan, ini namanya melecehkan kabilah Bani Hashim ini. Berani-berani mengganggu salah satu anggota Bani Hashim. Beliau berani untuk tampil. Beliau datangi Abu Jahal. Saat itu dia bersama kawan-kawannya datang, nggak babi bu, langsung tempeleng pakai busur anak panah beliau sampai berdarah. Ya, sampai berdarah. Coba kau ulangi lagi. Tadi kau ngomong apa? Ditantang sama Hamzah. Berani nggak kira-kira kalau kita? Padahal teman-teman itu sudah siap mau membela Abu Jahal, tapi sama Abu Jahal biarkan, karena apa yang dia katakan tadi betul, ya. Karena tadi memang Abu Jahal mengolok-olok Nabi SAW, bahkan ya menganiaya Nabi SAW, dibalas sama Hamzah bin Abdul Muttalib, ya nggak berani ya nggak berani Abu Jahal untuk membalas. Nah, dari awalnya sentimen asobiyah, kekabilahan, bukan atas dasar Islam, ya beliau sampaikan, ya kalau kau berani silakan kamu ngomong, aku ada di atas agamanya. Ya, beliau sampaikan keislamannya itu awalnya dari kekabilahan, fanatisme kabilah, bukan dari awalnya itu memang ya sengaja mau masuk Islam. Awalnya sentimen dulu, terus akhirnya Allah bukakan taufik, gitulah. Jadi orang mau berbuat baik itu ya kita terima. Jangan nunggu kok ini nggak serius, ya nggak sungguh-sungguh. Biarkan, karena memang dia baru seperti itu. Mau berbuat baik, mau hijrah, mau ini, mau itu, ya diberi motivasi, diberi semangat. Jangan dituntut harus langsung baik. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimanallah wa iyyakum, pada yang berikutnya, jadi Allah membuka jalan bagi yang memulai, bukan hanya bagi yang sempurna. Nah, bukan hanya bagi yang sudah sempurna. Dan amal itu bertingkat, mulai kecil terus itu lebih baik daripada menunggu besar tapi nggak bergerak-gerak. Nah, karena ada orang itu kan terlalu idealis gitu loh. Ketika ingin melakukan sesuatu hal itu harus ini terpenuhi, ini terpenuhi. Kalau nggak terpenuhi, nggak mau. Terlalu idealis. Mulai dulu saja, nanti Allah akan memberikan taufik dan pertolongannya. Dan balasan Allah itu melampaui amalnya hamba. Ini menumbuhkan pengharapan hamba yang benar tanpa meruntuhkan rasa
takut. Dan mujahadah yang sehat itu bertahap, ya, dan tidak tidak langsung, ya, tidak langsung besar gitu kan. Terus hadis ini juga menghidupkan optimis dalam bertaubat kepada Allah. Apa kaitannya hadis ini dengan bab mujahadah? Ya, hadis ini sangat tepat dicantumkan oleh Imam Nawawi dalam bab mujahadah, karena mujahadah itu sering gagal. Bukan karena tidak tahu kebenaran, tapi karena hati kalah oleh putus asa dan rasa berat di dalam memulai. Ya, rasa berat dalam memulai. Contoh misalnya, orang jeneng ngajak orang untuk ngaji. Ngaji apa? Sudah sampai mana? Sudah di 100. Aduh, aku ketinggalan banyak no. Gitu kan? Akhirnya apa? Enggak jadi-jadi kan? Nah, jadi bukan pentingnya mujahadah itu ya mulai saja. Nanti Allah akan berikan taufik. Bahkan bisa jadi yang datang belakang lebih pintar daripada yang duluan. Dulu Abdullah bin Abbas, ya, bukankah beliau itu termasuk masih kecil, lahir pada tahun 10 kenabian. Ketika Nabi wafat usia beliau sekitar 13 tahun. Tapi ilmunya kan melampaui sahabat-sahabat yang lain. Gitu kan? Abu Hurairah radhiyallahu anhu kurang lebih 3,5 tahun waktu perang Khaybar, beliau masuk Islam. Tapi apa? Beliau paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak jamin yang ikut dari awal itu mesti pinter dan mesti lebih paham daripada yang datang belakangan. Ya, nggak mesti gitu loh. Tapi kalau yang datang awal ya kayak Abu Bakar As-Siddiq kan beliau nggak terkalahkan toh, karena beliau ya yang paling awal dari kalangan lelaki dewasa masuk Islam, imannya nggak terkalahkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian yang bisa kami sampaikan, ya. Sebagai penutup, hadis qudsi ini menumbuhkan harapan kita, ya, dan mengajarkan bahwa jalan kembali itu tak dimulai dari nunggu sempurna dulu, tapi apa? Dari kejujuran, mulai mengawali untuk hijrah, mengawali untuk memperbaiki diri, mengawali untuk intinya mau baik, mau kembali kepada kebenaran, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mujahadah yang benar itu bukan sekedar keras pada diri, tapi tertib dalam berilmu, bertahap. Ya, memperbaiki diri itu bertahap. Tidak bisa simsalabim, langsung baik. Dimulai dari kewajiban yang ditegakkan, dikuatkan dengan sunnah-sunnah yang dijaga, ya, dipelihara dengan harapan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya siapa yang jujur memulai, Allah menuntun, siapa yang bertahan Allah jaga, siapa yang kembali Allah akan sambut. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa tsabbitna ala ta'atika wasrif 'anna syarra anfusina wa syarra syaitan waj'alna min awliyaikal muttaqin. Ya Allah, tolong kami untuk mengingatmu, bersyukur kepadamu dan ibadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Teguhkan hati kami di atas ketaatan kepadamu, palingkan dari kami keburukan diri kami dan keburukan syaitan. Jadikan kami termasuk wali-walimu yang bertakwa. Tidak ada pertanyaan? Alhamdulillah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.